Janda itu Kamu ngapain Mas berdua sama Atika di sini? Sini kamu Atika. Pacaran sama suami saya. Sejak kapan kalian kayak gini? Kamu tega ya Mas? Doain aku. Kamu tuh gak usah berlebihan ya. Kamu tuh harusnya mikir kenapa Ilyas bisa jatuh cinta ke Atika. Karena Atika tuh memang cantik. Dia memang pantas untuk dicintai dan dia bisa punya anak. Sedangkan kamu itu apa? Ngaca. Dan saya nggak akan biarin perempuan seperti kamu ngancurin rumah tangga saya. Perempuan jahat seperti kamu yang bisa-bisanya manfaatin anak sendiri untuk mengambil lelaki orang. Sakit banget. Kenapa? Pasti kamu sosok baik. Kamu kan yang jatuhin pot itu? Ya nggak mungkin lah aku ngaku. Dia tadi lagi ngurus Bella. Ngasal-ngasal nuduh kamu itu. Awas aja kamu Atika, aku nggak akan tinggal diam. Ibu nggak mau makan masakan yang kamu masak. Jangan-jangan nanti kalau udah kamu kasih racun, terus ibu mati kayak Atika. Iya kan? Allah Ibu. Kamu mau ngapain di sini Mas? Siapa perempuan ini? Jawab pertanyaan aku. justru kamu yang ngapain di sini? Siapa perempuan ini? Dia pacarku. Udah semingguan kami pacaran. Kamu tega banget sama aku Mas. Kenapa? Nggak suka ya? Udah nyanetin aku 2 kali Mas. Rasa sakit dari aku hianatin kemarin aja belum selesai Mas. Jadi kesimpulannya dok, saya kan sulit punya anak. Ibu jangan berkecil hati. Insya Allah, kalau memang Allah berkehendak, ibu bisa hamil. Selama 5 tahun ini saya udah cukup sabar dok. Ini hasilnya. Jangan sedih ya. Kita tetap usaha sama-sama. Makasih dok. Iya, Pak, sama. Makasih ya dok. Ayo. Jadi kamu itu masih punya kesempatan untuk hamil. Cuma tuh aku kepikiran ibu. Tadi dokter bilang kan kamu tuh cuma sulit hamil saya. Bukannya nggak bisa hamil. Iya sih mas. Tapi ya sabar lah. Takutnya malah nanti ibu nyuruh kamu ninggalin aku mas. Karena kepengen banget punya cucu dari kita. Itu nggak akan terjadi. Aku jamin ke kamu. Pemeriksaan hari ini jadi rahasia kita aja. Ya. Nanti kita bilang ke ibu kalau hasilnya baik-baik aja semuanya. Makasih ya mas. Aku beruntung banget punya suami kayak kamu. Hasilnya alhamdulillah baik bu. Oh, syukurlah kalau kalian berdua baik-baik. Makanya sayang, kamu itu harus makan yang baik, minum vitamin yang cukup. Saran ibu sih sebaiknya kamu itu berhenti bekerja. Kalau perlu kamu itu makan makanan yang menunjang supaya kamu tuh segera hamil. Bisa jadi karena kamu nggak hamil-hamil karena kecapean. Karena aku kan masih terikat kontak kerja. Ibu kasih aku waktu sedikit lagi ya. Kalau sekarang aku masih belum bisa berhenti kerja bu. Terserah kamu. Aku gak enak banget harus bohong sama ibu. Nah, masa kamu pikirin? Sebenarnya aku gak enak hati bikin ibu menaruh harapan ke aku. Padahal hasil pemeriksaan aja aku dinyatakan sulit hamil. Tapi aku takut kalau ibu tahu, ibu malah paksa aku pisah sama suamiku. Luna, Iya bu. ibu bikinin jamu buat kamu. Sengaja ibu beli jamu ini untuk kamu supaya kamu tuh cepat hamil. Kasih ya bu. Mudah-mudahan segera kamu bisa hamil ya. Kamu lihat HP ibu nggak? Aku gak lihat sih bu. Ya Allah, aku merasa bersalah dengan mertuaku. Harus gimana sekarang? Ternyata Luna nggak bisa punya anak. Luna, kamu ini ternyata selama ini udah berbohong ya sama ibu. Kamu apa? Bilangnya apa? Katanya baik-baik saja. Ini suratnya. Bu, aku minta maaf ya bu. Maaf apa? Aku gak bermaksud bohongin ibu. Aku gak bermaksud untuk bohongin ibu. Tapi Mas Ilyas minta aku untuk nyembunyiin ini semua dari ibu. Jangan banyak alasan, anak saya nggak mungkin kayak gitu. Kamu tuh bilang aja kalau memang nggak bisa punya anak, ya ngomong aja. Keluar kamu. Keluar, pergi dari sini. Pergi. Keluar. Keluar, jangan babu. Diam. Aku salah tapi jangan pisahin aku sama Mas Ilyas bu. Diam. Ngapain lagi kamu masih di situ? Kamu itu udah nggak guna, kamu tuh nggak subur. Dan kamu nggak bisa ngasih keturunan buat suami kamu. Ini bukan salahnya Luna, Bu. Pergi kamu, pergi. Aku yang nyuruh Luna untuk menyembunyikan hasil pemeriksaan. Ibu kalau mau salahin aku, Bu. Tetap aja Luna itu salah. Dia nggak bisa ngasih keturunan buat kamu, nggak bisa ngasih cucu buat ibu. Ngapain kamu pertahankan? Ibu tuh nggak suka sama dia. Punya menantu dia tuh nggak suka. Lebih baik sekarang kamu talak dia. Enggak, Bu. Aku nggak mungkin bisa sama Luna. Aku yakin, Bu. Suatu saat Luna pasti hamil. Ini cuma masalah waktu, Bu. Aku akan tetap menunggu. Sekarang aku mohon sama Ibu, tolong terima kondisinya Luna. Hei, denger kamu. Saya mengizinkan kamu masuk ke rumah sini. Itu karena saya masih memandang suami kamu. Ngerti kamu?
Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu siapa, Bu? Kamu itu terakhir ketemu Atika tuh masih kecil. Ini Atika sayang. Gini sayang, Atika ini kan baru pisah dengan suaminya. Atika tuh kan mau pengen cari kerja. Makanya ibu ajak ke sini sekalian bawa bebinya. Ibu udah cerita semua kok. Kalau kalian berdua itu belum punya anak. Dan Atika nggak keberatan kan kalau anak kamu diadopsi sama anak ibu, ya kan? Tapi gini ya, kasih waktu 6 bulan. Biar Atika ngasih ASI eksklusif dulu, ya? Nggak apa-apa? Kamu setuju kan? Aku sih setuju aja, Mas. Malah bersyukur bisa angkat anak. Nah, itu bagus. Kalau Luna setuju, aku juga setuju, Bu. Ayo. Ayo. Silakan, aku berangkat dulu ya. Ya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, kamu lagi masak? Iya mbak. Bella sayang, biar aku aja yang ngurus Atika. Oh, supaya aku bisa dekat juga sama Bella. Sayang. Ayo, kamu. Atika, kamu kalau capek, biar aku aja yang masak. Apa mbak? Saya itu malah nggak enak kalau nggak ngapa-ngapain. Kamu masak apa? Saya masak sup mbak. Suami kamu dulu ninggalin kamu, kenapa sih kamu sempurna kayak gini kok? Mungkin suami saya aja yang kurang bersyukur mbak. Maaf ya Tika, Nggak apa-apa mbak. aku nggak maksud bikin kamu sedih dan mungkin masa lalu kamu. Justru dengan seperti ini saya itu ngerasa diperhatiin mbak. Mbak baik banget sama saya. Saya jadi ngerasa punya kakak mbak di sini. Tika, kamu tuh boleh kok nganggap aku sebagai kakak kamu sendiri, ya? Makasih mbak. Mbak, bilangnya ditidurin di stroller aja, berat loh. Udah nggak apa-apa, biar aku gendong aja, hitung-hitung latihan. Mas, kayaknya kita nggak bisa begini terus deh. Kasihan ibu udah kepengen banget punya cucu dari kita. Udah sekarang kamu temenin Ibu main sama Bella. Bella sayang. Mbak? Lihat tuh, Bu. Luna udah mulai dekat sama Bella. Ibu sih tetap berharap sama kamu ya, Nak. Kamu bisa memberikan cucu yang terbaik buat ibu. Sesuai janji kamu, ini sudah 6 bulan kan? Sebaiknya kamu serahkan Bella supaya dirawat oleh Luna. Saya minta waktu lagi 1 bulan aja. Maaf, bukannya saya nggak ikhlas. Sampai saya benar-benar kuat untuk ninggalin anak saya, boleh kan, Bu? Tapi Tika, bukannya semakin lama kamu dekat sama Bella, kan semakin susah juga untuk kamu ngelepasin Bella nantinya. Iya juga sih, Mbak, tapi... Sayang, maafin Mama ya, Nak ya. Mama harus pergi tinggalin kamu. Maafin Mama ya. Nggak apa-apa 1 bulan ya. Nggak apa-apa ya Luna, 1 bulan cepat kok waktunya. Ya, kasihan Atika. Bagaimanapun juga kan Atika yang melahirkan Bella. Kasihan kalau bisa dari anaknya. Ya udah, saya setuju. Sini saya. Makasih ya, Mbak. Mas Ilis kok belum pulang juga ya? Tapi handphonenya ada di sini. Berarti kan Mas Ilis sudah pulang. Kemana ya? Tinggal ucap Bella itu Kamu ngapain Mas berdua sama Atika di sini? Mas, kamu pacaran sama suami saya? Hah? Jawab. Sini kamu Atika. Sejak kapan kalian kayak gini? Ngaku Mas. udah Ngaku. udah 3 bulan. Tiga bulan?
Aku minta maaf, Luna. Aku salah. Kamu tega ya, Mas? Doain aku. Tapi rasa sayang cinta aku ke Atika tuh datang begitu aja. Tadinya aku cuma sayang sama anaknya. Cuman sama Bella aja. Tapi nggak tahu kenapa lama-kelamaan rasa cinta itu datang buat Atika. Mbak, aku minta maaf, Mbak. Aku nggak bisa nahan perasaan aku hilaf, Mbak. Aku minta maaf, Mbak. Hilaf, kamu bilang? Kamu tuh tega ya sama saya? Saya udah anggap kamu sebagai adik saya sendiri. Sekarang kayak gini perlakuan kamu ke saya? Mas, kamu harus putusin dia sekarang juga. Dan kamu, Tika, keluar dari rumah ini. Sekarang! Ayo! Udah. Ini udah malam. Mau kemana dia? Aku gak peduli, Mas. Aku gak mau lihat muka dia lagi di sini. Ada apa sih ini ribut-ribut di sini? Mereka berdua pacaran di belakang aku, Bu. Bu, aku mohon, Bu. Pujuk Mas Ilyas untuk putusin Atika sekarang dan usir Atika dari rumah ini, Bu. Shh, kamu tuh gak usah berlebihan ya. Ya biarin aja. Kamu tuh harusnya mikir kenapa Ilyas bisa jatuh cinta ke Atika. Karena Atika tuh memang cantik, dia memang pantas untuk dicintai dan dia bisa punya anak. Sedangkan kamu itu apa? Hah? Ngaca. Tahu diri. Teganya Ibu bicara seperti itu sama aku. Ibu tahu anak Ibu salah, tapi Ibu diemin aja. Gitu, Bu. Udah. Nggak perlu ribut kayak begini. Aku harap kamu bisa terima kondisi ini. Terima, Mas. Ini semua udah terjadi. Aku gak akan bisa terima ini. Sekarang kamu pilih, aku atau Atika. Kalau kamu pilih Atika, aku akan pergi dari rumah ini sekarang. Kamu gak bisa pilih, Mas. Karena aku sayang dan cinta sama kamu. Dan Atika. Enggak, Mas. Kalau kamu cinta sama aku, kamu gak mungkin cinta sama dia. Sekarang kamu pilih, Mas. Aku atau dia. Atau aku yang keluar dari rumah ini. Kita pisah. Dan aku akan urus perpisahan kita secepatnya. Luna. Sayang, maafin aku. Ya, ngapain? Sebentar dong, Bu. Istirahat aku, Bu. Dia. Ngapain kamu kejar dia? Hah? Dia yang mau kok. Ya Allah, rasanya sakit sekali suamiku gak mau perjuangkan pernikahan kami. Ini minum dulu nih, Dek. Makasih ya, Kak. Lebih baik kamu bertahan di pernikahan kamu. Bukan malah kamu yang keluar dari rumah itu. Tapi duri yang ada di dalam pernikahan kamu yang harusnya kamu buang. Iya, Kak. Kakak benar. Maafin aku, Luna. Aku memang masih mencintai kamu. Tapi aku gak bisa memilih. Mas, aku minta maaf ya, Mas. Aku nggak bisa nahan perasaan aku. Mbak Luna pasti sakit hati banget ya, Mas, sama aku. Maafin aku. Kamu gak sepenuhnya salah. Cinta yang datang gitu saja. Mas, Luna, akhirnya kamu pulang, sayang. Iya, Mas. Kamu jangan pergi lagi ya. Balik lagi, Mbak. iya. Balik lagi. Kenapa emangnya? Ada masalah? Tadi saya ngerasa jadi seperti orang yang paling bodoh di dunia karena meninggalkan rumah saya sendiri. Padahal yang harusnya ninggalin rumah ini adalah kamu, bukan saya. Dan saya nggak akan biarin perempuan seperti kamu ngancurin rumah tangga saya. Perempuan jahat seperti kamu yang bisa-bisanya manfaatin anak sendiri untuk mengambil laki orang. Saya janji akan keluarin kamu dari rumah ini secepatnya. Ngerti kamu? Nak, Selamat pagi, Bu. kamu? Kok kamu kembali lagi ke rumah sini? Aku gak akan pisah sama Luna, Bu. Atika, mulai sekarang yang menuhin keperluan rumah ini saya. Enggak. Enggak bisa. Atika itu juga punya hak untuk ngurus Ilyas. Karena apa? Dia juga kekasih hatinya Ilyas. Habis segitu dong, Bu. Saya kan istrinya Mas Ilyas. Udah. Ini silakan nasi gorengnya. Aku gak mau dari ribut-ribut di sini, Bu.
Atika, Atika, digeger kamu. Atika. Mas, ibu kayaknya nggak suka deh. Udah, aku mau sarapan. Sakit banget. Aduh, Luna, kamu tuh ngapain sih? kejatuhan pot itu, Bu. Mbak, kenapa? Apa sih kamu sosok baik? Kamu kan yang jatuhin pot itu? Ya nggak mungkin lah Mbak, saya kan ngurusin Bella. Aku aja deh. Ibu lihat sendiri kok, dia tadi lagi ngurus Bella. Kamu tuh jangan nyalain dia deh. Ngasal-ngasal nuduh kamu itu. Ya nggak mungkin lah aku ngaku. Kalau bukan si Atika itu siapa lagi sih? Awas aja kamu Atika, aku nggak akan tinggal diam. Aku dari tadi ngeliat Atika, Bu. Ibu sih nggak lihat dia, Nak. Mas, kopinya. Tapi tadi tuh ibu sempat lihat ke kamarnya kok kosong. Apa Tika udah pergi? Tapi kok dia nggak pamit dulu sama ibu? Lu tuh ngapain sih nyariin Atika, Mas? Assalamualaikum, Pak Ilyas. Bapak, ya, ada apa ya, Mas? Kalau nggak salah lihat, saya pernah lihat perempuan lain yang tinggal di rumah ini selain Bu Sukma dan Mbak Luna. Itu sepupu jauh saya, namanya Atika. Kalau gitu, Bapak cepat ke danau depan, Pak. Saudara Bapak itu sudah ditemukan terapung di danau, Pak. Kita segera menemuinya. Kalau gitu saya permisi, Pak. Iya, iya. Bu, aku nggak nyangka, Bu. Atika pergi seperti ini. Kasihan Atika. Pak, kalau boleh tahu, memang kejadiannya seperti apa? Berdasarkan hasil pemeriksaan dari dokter, korban sudah meninggal beberapa jam yang lalu. Untuk penyebabnya, kami akan selidiki lebih lanjut. Memangnya di sekitaran danau nggak ada CCTV-nya, Pak? Tidak ada CCTV. Makanya kasus ini akan segera kami tindak lanjut. Kalau begitu, kami mohon izin. Mari. Luna, jangan-jangan kamu ya yang sudah membuat Atika meninggal. Ya Allah, Bu. Aku nggak mungkin ngelakuin hal itu, Bu. Ayo ngaku. Aku nggak apa-apain Atika, beneran, Bu. Tapi kamu waktu malam itu keluar kamar, kan? Oh, ibu yakin sama kamu. Kamu yang sudah membawa Atika keluar dari rumah, lalu kamu menghabisinya di danau, iya kan? Aku tuh keluar kamar karena Bella nangis. Bella, sayang. Aku diemin Bella supaya Mas Ilyas tuh nggak keganggu tidurnya, Bu. Ibu nggak percaya sama kamu. Kamu kan orang satu-satunya yang benci sama Atika. Nggak usah bohong kamu, jujur aja, Luna. Nggak, Mas. Aku bersumpah aku nggak apa-apain Atika. Kamu yang nyakitin Atika, kan? Ibu yakin dengan pendirian ibu. Kamu orang yang sudah menghabisi nyawa Atika. Karena kamu berani datang ke rumah, iya kan? Iya kan? Tapi aku nggak mungkin seperti itu, Bu. Aku nggak akan bisa maafin kamu. Ikut aku ke kantor polisi. Mas, aku siapa yang bersalah, Mas? Istri saya hamil, Dok. Iya, Pak. Ibu Luna harus intens memeriksa kandungannya. Karena kandungan Ibu Luna masih lemah, Pak. Begitu saya permisi. Makasih, Dok. Mas, akhirnya aku hamil juga, Mas. Ilyas, ingat ya, setelah istri kamu melahirkan, kamu harus penjarakan dia. Karena dia sudah membunuh Atika. Harus berapa kali sih aku bilang ke Ibu, aku bukan pembunuh Atika, Bu. Ibu tuh harus percaya sama aku, Ibu. Aku nggak mungkin ngelakuin hal itu, aku bukan orang seperti itu, Mas. Untuk saat ini aku nggak tahu harus percaya sama siapa, Luna. Kenapa harus aku yang selalu dituduh? Padahal aku benar-benar gak ngapa-ngapain Atika. Ya Allah, terima kasih Engkau telah tunjukkan mukjizat-Mu dengan mengizinkan hamba hamil. Hamba sangat bersyukur ya Allah. Padahal hamba sebelumnya sudah divonis untuk susah punya anak. Walaupun hamba hamil di tengah keadaan hamba menjadi tertuduh atas meninggalnya Atika. Hamba mohon ya Allah, tunjukkanlah petunjuk dari masalah yang hamba hadapi ini. Tunjukkan siapa yang menyebabkan Atika menjadi seperti ini ya Allah. Hamba sangat berterima kasih kepadamu. Terima kasih atas mukjizat-Mu ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Pagi sayang. Aku memutuskan untuk berhenti kerja dulu ya, biar bisa ngurusin Bella sama jaga kehamilan aku. Aku pamit dulu ya, Bu.
Mas, aku lagi ngomong sama kamu. Assalamualaikum. Mas Ilyas kok berubah banget sih sama aku. Dia masih kesel sama aku ya. Jadi istri itu harus tahu diri, harus bisa mawas diri, ngerti nggak? Tapi aku beneran aku nggak nyelakain Atika, Bu. Bu harus percaya sama aku. Kalau kamu seperti ini terus, saya berharap kok, saya berdoa supaya arwah Atika itu menghantui kamu terus. Paham? Bu, Ada apa sih? Ih, banyak drama kamu tuh. Ada apa lagi sih? aku ngeliat perempuan serem banget, Bu. Mas, aku beneran nggak bohong. Aku ngeliat perempuan kayak kuntilanak di luar, Mas. Nggak ada kuntilanak di sini. Bisa jadi itu arwahnya Atika. Karena kamu tuh udah jahat sama dia, makanya dia menghantui kamu terus. Ya kan? Nanti setelah dia melahirkan, bawa dia ke polisi. Iya, Bu. Pasti tuh. Mas. Mas Ilyas? Mas? Mas Ilyas belum pulang dong. Luna? Luna? Nah, Luna bangun. Luna kenapa, Bu? Bawa rumah sakit, Bu. Ayo. Ibu Luna tidak apa-apa, cuma shock aja. Makasih ya, Dok. Sama-sama. Jadi tidak harus dirawat. Kalau itu saya permisi. Iya, Iya, Dok. emang kejadiannya kayak gimana sih? Kamu bisa pingsan begini? Aku tadi lihat sosok mengerikan, Mas, di rumah. Perempuan gitu menyerupai kuntilanak, Mas. Ibu yakin itu pasti arwah Atika. Dia teror kamu karena kamu sudah mencelakainya. Makanya jadi orang jangan jahat. Kalau kamu diteror kayak gitu, karma tuh buat kamu. Mas Ilyas malah marah sama aku. Apa iya itu arwahnya Atika? Tapi kenapa arwah Atika menghantui aku? Padahal bukan aku yang bikin Atika meninggal. Ibu Luna tidak apa-apa, cuma shock aja. Makasih ya, Dok. Sama-sama. Jadi tidak harus dirawat. Kalau itu saya permisi. Iya, Iya, Dok. emang kejadiannya kayak gimana sih? Kamu bisa pingsan begini? Aku tadi lihat sosok mengerikan, Mas, di rumah. Perempuan gitu menyerupai kuntilanak, Mas. Ibu yakin itu pasti arwah Atika. Dia teror kamu karena kamu sudah mencelakainya. Makanya jadi orang jangan jahat. Kalau kamu diteror kayak gitu, karma tuh buat kamu. Mas Ilyas malah marah sama aku. Apa iya itu arwahnya Atika? Tapi kenapa arwah Atika menghantui aku? Padahal bukan aku yang bikin Atika meninggal. Mas, ini sudah belum pulang lagi, udah jam segini. Jangan-jangan yang teror apa lagi? Tapi aku harus cari tahu apakah itu benar arwah Atika. Kenapa arwah Atika menghantui aku? Ternyata suaranya berasal dari rekaman ini. Tapi siapa yang udah ngelakuin?
Ini ulah ibu mertuaku. Hei, siapa itu? Hei, berhenti! Saya tahu kamu bukan hantu! Tolong! 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 Tolong jangan marah ini! Pak, tolong saya, Pak! Tolongin saya, Pak, di rumah. Saya nggak kenal kamu. Kenapa kamu taruh saya ya? Saya Ardi, mantan suami Atika. Walaupun kita pisah udah lama, tapi saya masih tetap cinta sama Atika. Kalau kamu mencintai Atika, kenapa kamu ninggalin dia? Saya nggak pernah ninggalin dia. Dia ninggalin saya karena saya cuma karyawan biasa. Terus kenapa kamu taruh saya? Untuk balas dendam atas meninggalnya Atika. Oh, jadi kamu pembunuhnya ya? Enggak, Pak. Enggak ada bukti bahwa saya nyelakain istri dia. Saya bukan pembunuhnya. Saya cuma dituduh. Saya pernah berantem sama Atika. Tapi saya berani bersumpah bukan saya yang nyelakain almarhumah Atika. Jadi saya minta sama kamu ya. Kamu stop teror-teror saya lagi. Saya nggak akan hentikan sampai kamu kehilangan nyawa juga. Jadi kamu akan saya bawa ke polisi sekarang. Ayo, Pak. Loh, ini pintunya kok kebuka sih? Ada apa sih, Bu? Mas, barusan ada yang teror aku lagi. Dari mana kamu malam? Tadi aku coba kejar, ternyata pelakunya Ardi, mantan suaminya Atika. Jadi itu bukan arwahnya Atika. Dia gangguin aku karena dia pikir aku yang nyelakain Atika, Mas. Apapun itu, bisa aja kan ulah Ardi tuh bikin anaknya ada dalam kandungan kamu tuh kenapa? Coba aja kamu nggak nyakitin Atika. Semua ini nggak akan terjadi. Harus berapa kali sih aku bilang sama kamu, aku nggak nyelakain Atika. Ini pasti ada orang lain yang lakuin. Entah kenapa ya, Luna. Aku nggak percaya sama kamu. Mas, Kamu jangan pernah mencari kambing hitam dari permasalahan ini. Bu, tapi Bu. Aku harus cari cara untuk mendapatkan sumber permasalahan ini. Apa tegi? Siapa yang lakukan iki sopo? Pasti perbuatannya Ardi. Aku udah pinjetin Ardi padahal untuk nggak ganggu aku lagi. Aku udah nggak tahan, Ibu. Bu, Ibu tahu nggak alamatnya Ardi? Mana Ibu tahu? Yang ada hubungan famili sama saya itu Atika, bukan Ardi. Apalagi mereka berdua udah pisah kok. Tapi kan Ibu tahu alamat terakhirnya Atika sama Ardi. Siapa tahu tetangga di situ ada yang tahu alamat mereka sekarang. Mereka pindahnya kemana, Bu? Dulu dia tinggal di Jalan Mangga nomor 5, Sukma Jaya. Mas, aku harus cari Ardi. Terserah kamu. Makasih ya, Pak. Oh iya. Siapa ya? Ngapain kamu pakai kirim-kirim surat teror ini segala? Hah? Saya kan udah bilang, saya itu bukan orang yang nyelakain Atika. Jadi saya kasih peringatan ke kamu sekali lagi ya. Kalau kamu masih teror saya akan lapor ke polisi. Saya nggak pernah kirim surat teror ini untuk kamu. Jangan bohong. Sumpah, saya beneran. Lagi pula juga, ngapain saya kirim surat ini ke kamu? Ha? Kamu kan udah tahu. Saya mau mencelakai kamu karena kamu udah menjadi penyebab kematian Atika. Jangan mendekat. Kalau kamu berani sentuh saya akan teriak sekarang. Pergi ke polisi. Benar juga sih apa yang dikatakan si Ardi. Tapi kalau bukan si Ardi yang ngirimin surat teror ini, siapa lagi? Aku udah masak makanan kesukaan Ibu dan Mas Ilyas. Karena Mas Ilyas juga belum pulang dari kantor, jadi Ibu makan duluan aja ya, aku siapin. Ibu nggak mau makan masakan yang kamu masak. Pasti kamu mau ngeracun Ibu kan? Ibu nggak mau, Bu. Ibu tahu kamu tuh nggak suka sama Ibu. Jangan-jangan nanti kalau udah kamu kasih racun, terus Ibu mati kayak Atika. Iya kan? Mau kamu gitu kan? Nggak akan mungkin ngelakuin hal itu, Bu. Aku mohon cobain dulu ya. Mana ada maling ngaku. Allah, Ibu. Kenapa nggak ada yang percaya sama aku? Ya udah, aku tunggu Mas Ilyas pulang aja. Bangun. Cepat bangun. Jam berapa ini? Kamu baru pulang
sih, Mas? Tadi aku pun nggak denger. Aku masak makanan kesukaan kamu. Kamu cobain dulu ya. Ah, udah nggak usah. Aku udah makan di luar tadi. Padahal aku lagi mengandung anaknya. Tapi suami dan mertuaku malah semakin membenci aku. Bau ini kayak aroma parfum perempuan. Jangan sampai Mas Ilyas hianati aku seperti yang dia lakuin dulu dengan almarhumah Atika. Ya, halo? Ya? Kamu kalau pesan makanan, pesan aja dulu. Aku sebentar lagi on the way ke kamu. Bisa nungguin aku. Oke. Kok se-happy itu ya Mas Ilyas mau makan siang? Mas Ilyas mau makan siang sama siapa? Maaf ya tadi bikin kamu sempat nunggu aku. Berapa lama pun bakalan aku tungguin kok kamunya. Kamu mau ngapain di sini, Mas? Siapapun Pan ini, nggak ada hubungan apa-apa kan sama dia? Kamu di sini aja, ya. Justru kamu yang ngapain di sini? Itu nggak penting. Jawab pertanyaan aku. Siapa perempuan ini? Usah teriak-teriak. Dia pacarku. Namanya Kayla. Udah semingguan kami pacaran. Kenapa? Nggak suka ya? Kamu tega banget sama aku, Mas. Udah nyianatin aku 2 kali, Mas. Rasa sakit dari yang kamu nyianatin kemarin aja belum selesai, Mas. Terus kamu sekarang udah ngulangin lagi. Jahat banget kamu, Mas. Ini kamu kenapa sih? Justru kamu yang jadi yang sudah ngabisin Atika. Kok jadi nyalain aku? Itu yang bikin aku tambah ilfil dan kesel sama kamu. Makanya aku kesini nemuin Kayla dan pacaran sama dia. Luna, Mas Ilyas, kenapa sih kamu tega ngedoain aku lagi? Kamu tuh ngapain nangis? Bikin suram rumah ini, ngerti nggak? Mas Ilyas, Bu. Ilyas ngapain? Mas Ilyas tega ngedoain aku lagi sama perempuan lain. Bagus dong. Saya punya menantu baru. Ya Allah, kenapa aku harus ngalamin ini? Ay, seneng ya. Ya Allah, suara apa itu? Ya Allah, Bella. Bella, kamu jatuh, Bella. Nah, ini kenapa Bella sampai jatuh? Kamu tuh makan yang pecus jaga dia. Aku kan tadi udah bilang sama ibu kalau aku izin pergi, dan aku juga udah nitip sama ibu kalau Bella di rumah biar ibu jagain. Ya tapi kan kamu sudah ada di rumah, kan kamu dong yang jagain. Terserah ibu, yang penting kita bawa sekarang ke rumah sakit yuk. Nggak mau. Bella kan bukan cucu saya. Ya Allah, ampun Bella. Jadi gimana dok? Saya harus dapat donor darah dari orang tua kandungnya Bella. Tapi untuk sementara stok darahnya udah habis. Ya ampun. Permisi ya. Makasih ya dok. Aku harus dapat donor dari mana buat Bella? Adi, buka! Bu, Ya? Bu tahu nggak ya Ardi kemana? Soalnya dari tadi saya ketokin nggak ada orangnya. Oh, biasanya jam segini Ardi udah berangkat kerja, Neng. Ini sih mas. Iya, Bang. Ya udah, makasih ya Bu. Mari deh. Mari Bu. Ardi, tuh. Ngapain lagi sih kamu mau ketemu sama saya? Hah? Saya butuh bantuan kamu. Saya habis dari rumah sakit antar Bella jatuh dan butuh donor darah. Saya mohon kamu jadi donor darahnya ya. Karena Bella anak kamu sama Atika. Atika itu nggak pernah melahirkan dan nggak pernah punya anak. Jadi itu bukan anak saya. Ada satu hal yang kamu harus paham. Sewaktu saya pisah sama Atika, dia tidak dalam keadaan sedang hamil. Jadi Bella bukan anaknya Atika. Terus Bella anak siapa? Bu, Ardi cerita sama aku kalau Atika itu nggak pernah melahirkan. Jadi Bella itu bukan anaknya. Ibu jelasin sama aku. Ibu pasti tahu sesuatu kan, Bu? Enggak. Ibu nggak tahu apa-apa. Kamu jangan tanya saya. Bu, Ibu. Jujur sama aku, Bu. Kalau aku nggak tanya Ibu, aku mau tanya sama siapa lagi? Kan Ibu yang bawa Bella sama Atika ke rumah ini. Ibu pasti tahu sesuatu. Atau kalau Ibu nggak mau kasih tahu, aku
Aku tanya sama Mas Ilyas, Bu. Gak perlu kamu tanya Ilyas. Bella itu bukan anak Atika, tapi dia ngambil dari panti asuhan. Puas kamu? Bu, titip Bella ya Bu ya. Makasih ya. Sama-sama. Ya. Ibu yakin ibu mau saya pura-pura jadi ibu kandung anak ini, Bu? Karena hanya itu satu-satunya cara kamu bisa masuk rumah saya dan kamu akan tahu tentang kehidupan rumah tangga anak saya. Terus ibu yakin kalau saya mengaku saya saudara jauh ibu nggak akan ada masalah? Kamu ikutin saja aturan dari saya, ya? Ya. Tapi buat apa, Bu? Karena saya ingin menghancurkan rumah tangga kamu. Astagfirullahaladzim. Aku gak percaya kalau ibu sendiri yang udah nancepin Duri di pernikahan aku sama Mas Ilyas, anak ibu sendiri. Kamu nggak perlu tanya-tanya soal Ilyas, karena Ilyas tuh sudah punya pacar baru. Kalau kamu akan menanyakan, hanya buang-buang waktu aja. Alhamdulillah ya, Sus. Bella sudah bisa jadi dapet donor. Iya Bu, alhamdulillah kondisinya sudah normal. Karena jujur aja saya kesulitan mencari orang tua kandungnya Bella, Sus. Kalau gitu saya permisi dulu ya Bu. Baik, Sus. Makasih ya, Sus. Sama-sama ya Bu. Kasihan kamu, Bella. Ternyata kamu cuma diperalat sama mertuaku untuk merusak rumah tanggaku. Tapi Bella tenang aja ya. Ibu di sini bakal jagain Bella. Ibu bakal anggap Bella sebagai anak ibu sendiri. Ya sayangnya, anak cantik. Hei, Bella, hei. Untung tadi pagi aku sempat bikin jus. Wah, ini sih. Aku yakin pasti ada apa-apanya di dalam jus ini. Jadi maksudnya Dok, di dalam jus saya tadi terdapat kandungan racun. Iya Bu, meskipun persentasenya kecil, tapi racun ini sangat berbahaya. Saya permisi ya Bu. Mari. Astagfirullahaladzim. Racun. Bu, kita kan selalu berdua di rumah sama-sama. Aku tuh gak pengen kayak gini, cuman aku bener-bener gak nyangka ya. Ibu segitu bencinya sama aku sampai tega ngeracunin aku. Maksud kamu tuh apa sih? Saya tidak pernah melakukan itu. Aku gak percaya. Di sini kan banyak orang. Bisa saja orang lain. Yang jelas itu bukan saya. Pasti racunnya ibu sembunyikan. Pasti ibu sembunyi di kamar kan? Nah, lancang kamu di sini ya. Apa ini, Bu? Luna, kamu tuh menelpon siapa? Aku bener-bener gak nyangka ya ibu setega itu sama aku. Hah? Ayo. Ibu tuh tahu persis racun ini bisa nyakitin aku sama janin yang ada di kandungan aku. Aku benci sama ibu. Nggak ada apa lagi sih ribut-ribut. Lihat, ini racun yang ibu pakai untuk keracunin aku. Ibu taruh racun ini dalam jus aku. Apa benar, Ibu? Ya enggak lah nak, enggak mungkin ibu mau meracuni cucu ibu. Apalagi cucu ibu ini yang ibu tunggu-tunggu sampai sekarang ini. Tapi kan ibu gak suka sama aku. Bisa aja ibu juga menyakitin anak aku. Ya. Memang saya nggak suka sama kamu. Tapi tidak dengan janin yang dalam kandungan kamu itu. Karena selama ini udah ibu tunggu-tunggu. Ibu nggak mungkin nyakitin dia. Bohong, ibu bohong. Aku gak akan biarin hal ini terjadi lagi sama aku ya, Bu. Ibu tuh udah terlalu banyak nyampurin urusan aku. Aku akan usir ibu dari rumah ini. Udah, Luna. Ibu kan udah bilang bukan ibu yang melakukannya. Jadi bukan ibu pelakunya. Ini pasti ulahnya Ardi, Bu. Nggak, Mas. Bukan Ardi yang ngelakuin ini, bukan Ardi. Lu kok yakin banget belain Ardi? Ya karena memang bukan Ardi, Mas, pelakunya. Jelas-jelas Ardi tuh neror kamu terakhir kali, Luna. Ngancem kamu. Kamu udah tega nuduh ibu ya, Luna? Aku nggak ngerti lagi sama kamu. Mas, ibu kemana ya? Kamu carilah, malah nanya. Bu, ibu, Mas, ini Mas. Bu, astaga, Bu. Mas, ibu kenapa sih? Bu, bangun, Bu. Mas, ibu kenapa ya? Bawa rumah sakit segera. Ayo. Kamu udah ngapain ibu? Tega kamu ya? Bikin ibu koma seperti ini. Mas, aku nggak mungkin tega, Mas. Jelas-jelas kamu gak suka sama ibu dan pengen ibu keluar dari rumah kan?
nggak ngelakuin apa-apa ke ibu, Mas. Aku bersumpah, Mas. Kamu juga paling bilang, aku benci sama ibu. Jadi siapa lagi pelakunya? Kamu. Ya, Mas, tapi aku nggak mungkin ngelakuin hal itu, Cukup, Mas. cukup. Aku gak butuh penjelasan kamu. Kamu jelasin supaya dia di kantor polisi. Mas, kenapa kamu nuduh aku terus, Mas? Bu, jangan, Bu! Masuk. Bu, jangan bersalah! Maaf, Bu. Ibu di sini dulu untuk sementara. Kak Sarah, aku nggak mungkin ngelakuin itu. Kakak nggak percaya sama aku. Kamu tenang aja ya. Kakak pasti akan keluarin kamu dari tempat ini. Kakak juga akan cari tahu dan kakak akan buktiin kalau kamu nggak bersalah. Kamu siapa? Kenapa nyakitin saya? Saya Kayla, kakaknya Atika. Jangan sakitin saya. Saya minta maaf sama kamu. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi sama Bu Sukma. Saya mendekati Ilyas itu. Seolah-olah saya mau ribut dia dan istrinya Luna. Itu cuma rekayasa aja. Kenapa kamu melakukannya? Karena saya berpikiran kalau dialah pembunuh adik saya. Jangan-jangan kamu yang sudah memberikan racun di jusnya Luna. Iya. Iya, tapi saya gagal. Sosok yang menghantui Luna seolah arwah Atika itu perbuatan kamu. Oh iya, memang saya ngelakuin itu semua. Kamu hampir saja membuatku kehilangan calon cucuku. Dan sekarang kamu tega membuat aku koma. Kenapa kamu melakukan itu? Ha? Karena saya sadar kalau selama ini itu bukan Luna pelakunya, tapi ibulah pelakunya. Dan sekarang ibu harus terima apa yang ibu perbuat dengan adik saya. Saya itu udah tahu semuanya kemarin. Itu kan Bu Sukma. Ngapain dia ke makam Atika? Maafkan Ibu Tika. Ibu sudah membuat kamu seperti ini. Tapi sebenarnya ibu itu gak sengaja. Apa? Jadi ternyata... Semoga kamu tenang di sana, Tika. Maka itulah saya menyakiti ibu malam itu. Karena ibu sudah membunuh adik saya Atika. Saya sebagai kakaknya akan membalas dendam semua itu. Gak ada gunanya lagi ibu berbohong sekarang. Ngaku sekarang, Bu! Saya yang sudah menghabisi nyawa Atika. Saya gak sengaja. Atika, kamu tuh ngapain ngajakin saya ketemuan di sini, ha? Karena ini penting, Bu. Penting? Iya, soal bayaran saya. Kurang kerjaan aja kamu, bikin susah kamu. Kalau jumlahnya seperti yang kita omongin kemarin, kurang lah, Bu. Saya udah ngelakuin apa yang ibu suruh. Sampai sekarang pernikahan Ilyas dan Luna di ujung tanduk. Soal bayaran kamu kenapa? Hah? Saya minta tambah. Enggak, saya nggak akan kasih kamu uang sepeser pun. Karena apa? Saya udah kasih kamu uang lebih. Ya nggak bisa kayak begitu dong. Saya juga ngasih yang lain-lain kok. Kurang apa? Hah? Pokoknya ibu harus tambahin upah saya. Kalau enggak, saya akan laporin, saya akan bongkar semuanya ke Ilyas dan Luna. Lakukan aja kalau kamu berani. Ya berani lah. Oh iya, aku pengen lihat kok. Nggak bisa. Apa sih? Kamu nggak usah. Nggak bisa. Nggak. Saya benar-benar gak sengaja, Kayla. Saya minta maaf sama kamu. Tapi kenapa ibu nggak berusaha menolong dia? Kenapa ibu nggak minta tolong? Berhenti! Tolong! Pak Satpam! Tolong! Suster! Pak, tolong bawa perempuan ini ke kantor polisi sekaligus
laporin Bu Sukma karena mereka berdua ini sudah terbukti melakukan kejahatan. Saya kok disakitin sama dia. Saya punya bukti percakapan kalian di handphone saya. Jadi tolong ya Bu Sukma, berhenti untuk berbohong lagi. Saya yang sudah menghabisi nyawa Artika. Luna. Silakan Luna. Aku kecewa sama ibu. Nggak nyangka selama ini pelakunya adalah ibu mertuaku sendiri. Dan kamu Kayla, jahat kamu. Iya, kakak juga gak nyangka. Kamu sama ini manfaatin aku kan? Hanya untuk membalaskan dendam kamu. Tega kamu. Tapi sekarang kamu udah tahu kan kebenarannya? Ya. Ibu tega ya, Bu. Ibu udah teganya ngancurin hidup aku, Bu. Ya udah, kita pergi dari sini. Yuk. Sekarang ibu lihat akibat perbuatan ibu. Ibu minta maaf ya nak. Ibu salah. Ibu salah. Aku penjara istriku sendiri, Bu, yang gak bersalah. Ilyas. Aku gak tahu, Bu. Apa aku bisa maafin ibu? Aku kecewa sama ibu. Kecewa, Bu. Anak ibu sendiri loh ini. Mas Ilyas. Bu. Ilyas, Ibu minta maaf ya, Ilyas. Ini semua gara-gara kamu. Kenapa gue salah? Kamu yang salah. Ibu tuh yang salah. Mulai sekarang kamu harus fokus ke masa depan. Luna, tunggu. Aku mohon. Tolong maafin aku. Aku tahu aku banyak salah, Luna. Aku mohon sama kamu. Kasih aku kesempatan lagi. Aku nggak bisa, Mas. Aku udah terlalu kecewa sama kamu. Setelah aku lahiran, aku akan urus perpisahan kita. Kamu nggak bisa nyalain aku begitu aja, Luna. Aku ini korban. Ini semua gara-gara ibu. Ibu yang bawa Atika ke rumah dan merusak rumah tangga kita. Atika yang menggoda aku. Aku ini juga korban loh, Luna. Ya, kita memang sama-sama korban, Mas. Tapi kalau kamu punya iman, kalau kamu cinta sama aku, dan percaya sama aku, kamu gak akan hianatin aku untuk yang kedua kalinya, Mas. Aku akan keluar dari rumah. Bella aku bawa. Ayo Luna. Luna, aku laki-laki yang lemah dan mudah sekali tergoda. Ini semua karena kesalahan. Bodoh. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosaku. Ampuni ya Allah.